Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yazakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajidun faksaru bidu'a. Rawahu Muslim. Kaum muslimin muslimat, jamaah Isya, jamaah Tarwih, insyaallah kita semua pasti diberikan sebuah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat apa itu Bapak Ibu? Rahmat berjalan dari rumah ke masjid. Ya, jadi ada satu rahmat yang akan kita dapatkan nanti di akhirat, di hari kiamat. Ketika kita melangkahkan kaki kita ke masjid berjamaah. Rasulullah SAW dalam hadisnya menjanjikan kepada kita, basyiril masyaina bisulmi ilal masajid bin nurit tamma yaumal qiyamah. Bergembiralah orang-orang yang selalu berjalan melangkahkan kakinya ke masjid bisulmi, di waktu yang gelap. Jadi yang dimaksud gelap maghrib, isya, subuh. Apalagi di waktu terang, duhur dan azhar. Bin nurit tamah, ada satu cahaya yang sempurna. Cahaya mana itu? Cahaya yang akan menyambar nanti, akan mengantarkan kita menyeberangi sirat. Jadi di akhirat nanti ada sirat, ada jembatan yang bagi orang-orang yang selalu berjalan ke masjid, dia akan menyambar bagian kilat, berjalan menyeberangi sirat itu bagian kilat. Karena itu jamaah Isya, jamaah Tarwih kepada Allah, bersyukurlah kita yang selalu berjalan ke masjid untuk salat berjamaah. Jamaah Isya, jamaah Tarwih kepada Allah. Dalam hadis Abi Hurairah yang saya bacakan tadi, di mana Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi hamba yang paling dekat dengan Tuhannya. Kata Rasulullah ya, fahuwa sajidun, pada saat dia bersujud. Faksaru doa, maka kata Rasulullah, ketika kita sujud, perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa. Rawahu Muslim. Wa anhu, dari riwayat yang sama, karena Rasulullah yaqulu fi sujudihi, Nabi ketika sujud terakhir, sujud yang panjang itu, ya kalau kita biasa melihat ada saudara kita yang sujud terakhir itu lama, ya seperti itu yang Rasul lakukan. Yaqulu fi sujudihi, Rabbi ghafirli zambi kullahu, dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya, agak panjang ini Bapak, tapi bisa kita cari di Google ya. Ini doa yang sangat bagus
bagi kita yang ingin diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ghafirli zambi kullam, ya Allah ampuni dosaku semuanya. Jadi semua dosa kita Pak yang pernah kita lakukan, kullam, dikkahu wa jillam, yang paling kecil maupun yang paling besar, wa awwalahu wa akhirahu, mulai kita berbuat dosa sampai dosa terakhir yang kita lakukan, wa alaniyatahu wa sirrahu, baik yang dosa yang kita lakukan secara terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Jadi kadang kita melakukan dosa terang-terangan, kadang melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi. Jamaah taruh yang dimuliakan Allah, jikalau kita bertanya mengapa Rasulullah mengajarkan doa minta ampunan pada saat kita sujud terakhir? Ya, jadi memang banyak hadis, banyak pendapat yang mengajari kita ada beberapa doa yang bisa kita lakukan, bisa panjatkan pada saat sujud terakhir. Tapi menurut ulama, kalau kita lagi salat sujud terakhir, jangan berbahasa Indonesia. Ya, pendapat lain mengatakan bisa, tapi dalam hati. Tapi kalau kita bisa mengikuti yang dilakukan Nabi itu ketika sujud terakhir ini yang dia baca, diajarkan kepada kita. Pertanyaannya, kenapa dosa yang harus kita minta dihapus, diampuni oleh Allah? Oleh karena di akhirat kelak hanya dua timbangan yang akan kita terima, Pak, Ibu, yaitu antara timbangan pahala dan dosa. Cuma dua itu. Kalau timbangan kiri berarti ya dosa atau lebih berat. Kalau timbangan kanan kita ambil dari tangan kanan, berarti pahala yang paling besar. Nah, karena itu bulan suci Ramadan ini ada 3 hadis yang menuntun kita untuk bagaimana bulan suci Ramadan ini bisa menggugurkan, menghapus dosa-dosa kita. Coba perhatikan, ada 3 hadis. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, iman dan ikhlas, ghufira, diampuni dosanya, ma taqaddama min dzambi, apa yang sudah lalu. Jadi yang lalu itu dosa yang paling kecil, besar, sampai yang sembunyi-sembunyi kita lakukan. Yang kedua, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menegakkan bulan suci Ramadan karena iman dan ikhlas, diampuni dosa-dosa Allah. Dan yang terakhir, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa. Jadi memang penting ini kita pikirkan dosa kita. Itulah sebabnya di dalam salah satu ayat Allah menyuruh kita, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang beriman, bertakwalah, takutlah kepada Allah. Wal tansur nafsu ma qaddam ligat, hendaklah setiap dari kita itu memperhatikan maqaddamat ligat, apa yang akan terjadi dengan hari esok kita. Yang mana yang dimaksud hari esok? Sesungguhnya ahli tafsir menjelaskan kepada kita yang dimaksud hari esok itu hari akhirat, Pak. Tetapi kenyataannya kebanyakan manusia menganggap bahwa yang dimaksud hari esok itu adalah masa depan kita di dunia ini. Bagaimana nasib kita, hidup kita di dunia, bagaimana masa depan kita di dunia.
Apakah hidup kita melarat, bahagia, miskin, kaya, berkecukupan dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya ada banyak manusia yang menghabiskan umurnya, Bapak Ibu, hanya mengejar masa depan itu, masa depan kehidupan di dunia. Nah, karena itu Allah begitu menyayangi kita. Allah memberikan 1 bulan, bulan Ramadan ini, Pak. Bayangkan selama 11 bulan kita hanya mengejar kebutuhan duniawi, harta, tahta, ya, kadang ada juga wanita. Ya, biasa ada. Dulu ada sinetron itu, harta, tahta, dan wanita. Ternyata benar ini sinetron pesannya, bahwa rata-rata yang menggelincirkan kehidupan kita di dunia ini adalah kalau bukan harta, tahta, dan wanita. Ya. Nah, karena itu bulan suci Ramadan ini datang kepada kita menjadi rahmat bagi orang-orang beriman, berkahnya luar biasa. Karena itu jangan kita sia-siakan bulan suci Ramadan ini. Itulah sebabnya, mungkin kalau saya mengatakan kita sudah berpuasa 3 hari, tidak terasa masih ada 27 hari lagi. Sebagai mengatakan, apanya tidak terasa? Terasa sekali itu. Masih ada 27 hari. Bagi orang-orang beriman yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, Bapak Ibu, berat rasanya semakin ke sini. Sudah 4 puasa, 5 puasa. Akhirnya Ramadan pergi meninggalkan kita. Begitu mulianya bulan suci Ramadan. Di dalam salah satu hadis dijelaskan, ketika bulan suci Ramadan itu akan pergi meninggalkan kita orang beriman, bukan hanya manusia menangis, Bapak Ibu. Langit, malaikat menangis karena menjadi musibah bagi umat Muhammad. Kenapa dikatakan musibah? Karena sebentar lagi ketika Ramadan pergi, kita kembali mengejar dunia itu. Dan tidak banyak orang yang pikirannya dia tanamkan bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara. Yang kekal, yang pasti, yang harus dijaga dan dicapai itu adalah bagaimana menjadikan akhirat itu sebagai tujuan hidup kita. Nah, karena itu iman dan keikhlasan menjadi kunci bagi puasa kita yang kita lakukan ini. Apakah betul-betul puasa kita ini insya Allah akan menjadi pengampun dari segala dosa kita. Jadi kunci puasa adalah bagaimana iman dan ikhlas. Tentunya ya secara logika tidak mungkin kita berpuasa kalau tidak dengan iman. Cuma masalahnya itu di ikhlas. Terkadang puasa kita diuji dari aspek keikhlasannya. Apakah karena selera kita pada saat sahur atau pada saat kita berbuka tidak sesuai dengan keinginan kita, ya di situ diujinya kita. Pada saat kita menegakkan amalan-amalan atau amalia Ramadan, man qama Ramadana, mengaji, berinfak, pabuka yang kita siapkan, semua itu adalah amalan-amalan yang insya Allah menjadi penggugur dari dosa-dosa kita. Apalagi kalau kita bertekad untuk ikut serta, tidak mau ketinggalan mengejar Lailatul Qadar, maka insya Allah paling tidak 3 hal ini akan menjadi kata kunci, menjadi kunci bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena itu sekali lagi saya mengajak kita semua, jangan kita menyanyiakan itu. Tapi ada orang yang bertanya, terbetik di dalam hatinya, bagaimana caranya Ustaz itu untuk menjaga supaya kita istiqamah. Salah satu jalannya Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah. Ada doa-doa yang kalau kita baca dan Allah terima, pasti insya Allah kita akan istiqamah menjadikan akhirat sebagai tujuan dari hidup kita di dunia ini. Doa yang pertama adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan palingkan lagi hatiku setelah Engkau memberikan hidayah. Bukankah banyak di antara kita, saudara-saudara kita yang mengaku beriman, tetapi melakukan hal-hal yang tidak diridai Allah, itu artinya berpaling dari hidayah yang telah diberikan Allah. Mungkin tidak pernah meminta kepada Allah. Dalam hadis dikatakan, siapa yang datang kepadaku, kata Allah, berjalan, maka saya akan berlari. Artinya logikanya kalau kita berdoa kepada Allah, tidak mungkin Allah akan abaikan kita punya doa. Mengapa? Karena doa itu silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Makanya kalau ada orang beriman yang jarang berdoa, Bapak Ibu, dia menumpulkan senjatanya sendiri. Ya, jadi senjata kita itu adalah doa. Bagaimana caranya supaya doa kita itu tajam, bisa sampai kepada Allah? Kita asah. Bagaimana cara mengasahnya? Berbuat amal saleh, kebaikan-kebaikan, selalu berniat yang baik-baik. Doa yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, berikan saya rezeki berupa taubat yang sebenarnya taubat qablal maut, sebelum meninggal. Kalau paling tidak ini doa Bapak Ibu kita baca setiap sholat dan Allah mengijabah doa kita, insya Allah akan terjadi perubahan yang drastis dalam hidup kita. Akan terjadi perubahan drastis. Mengapa kita harus melakukan itu, Ibu? Itulah sebabnya di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Maha Suci Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Alhamdulillahillazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan, silih berganti. Apa pesan dari ayat ini? Pergantian malam dan siang tidak terasa. Kita sudah sampai lagi ke bulan suci Ramadan. Sudah 3 malam, 3 siang sudah berganti. Kita sudah berada di malam yang keempat bulan suci Ramadan. Besok berganti lagi, kita akan sampai ke malam-malam berikutnya. Apa pesannya di situ? Pesannya adalah sesungguhnya semakin bergantinya malam dan siang, umur kita semakin berkurang dan umur kita menuju satu titik yang pastinya apa itu? Berkurang kita punya umur. Jadi salah itu Pak, Ibu, kalau ada mengatakan selamat ulang tahun bertambah umur tak, sesungguhnya berkurang. Karena itu mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini. Paling tidak kita menabung di bulan suci Ramadan ini, menjadikan puasa kita berberkah, mendapatkan rahmat, menjadikan amalia Ramadan kita menjadi pengampun dari segala dosa-dosa kita. Kalau misalnya kita berandai-andai, kalaupun setelah Lebaran kita kembali lupa atau tergelincir, kan sudah banyak tabungan pahala kita. Kan logikanya di akhirat itu timbangan amal ditimbang. Ya, ada ayat mengatakan innal hasanat yushibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus dosa. Jadi kalau ada kesalahan yang kita lakukan, kalau kita istighfar gugur dosa.
Kalau kita melakukan kebaikan, menghapus dosa. Artinya, kebaikan yang kita lakukan itu menimbun pahala. Dan ketika nanti dikalkulasi di akhirat, tentunya pahala kita lebih berat, dosa kita kurang. Jadi pahala kita jauh lebih banyak kalau kita berandai-andai. Tapi insya Allah, mudah-mudahan dengan niat dan iman dan ikhlas kita berpuasa, beramalia Ramadan, di bulan suci Ramadan ini, Allah tidak akan memalingkan lagi kita punya hati setelah diberikan hidayah oleh Allah. Dan Allah memberikan kita satu rezeki, yaitu taubat sebelum mati. Yang terakhir jamaah Isa tabi firman Allah. Ada satu doa. Ini doa sering dibaca oleh orang-orang yang menggeluti tasawuf. Allahumma ja'al, ya Allah, jadikan umri inda kibar umri wankitai sini. Ya Allah, berikan saya satu rezeki di usia tua saya. Jadi logikanya Pak, bagaimana caranya kita lagi meminta rezeki di usia tua? Padahal kita sudah tidak mampu lagi bekerja, kekuatan kita sudah mulai lemah, sudah mulai pikun. Lalu rezeki apa yang dimaksud yang kita minta di usia tua kita? Yaitu rezeki selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki hidayah. Ketika ini kita diberikan Allah, insya Allah kita termasuk orang yang husnul khatimah. Saya kira inilah ceramah kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.